Silakan duduk. Baik, Ibu. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Ibu. Syukurlah kalau begitu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Ya, baik, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman. Sebelum kita melakukan konseling, harus kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ini Amna yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ingin bertanya, apakah kalian sudah saling mengenal? Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Saya dan Oh iya, ada yang satu kelas ya? Iya. Kalau begitu sebaiknya kita perkenalkan nama terlebih dahulu agar kita bisa saling mengingat nama teman kita ya. Oke, baik, perkenalannya dimulai dari Ibu dulu ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Quintin Priscilado. Kalian bisa memanggil Ibu Quintin. Mungkin itu saja dari Ibu. Sekarang mulai dari kalian ya, mulai dari sebelah kanan kiri. Ya, Ibu, baik. Perkenalkan, nama saya Apri Aryani, siswa kelas 2 IPA 1, Ibu. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Lena Kule, Desa Pemiliana, saya dari kelas 2001, Ibu. Saya Lorenza Teresidui, biasa dipanggil Vika. Saya dari kelas 10 IPA 2. Kalau ibu saya ini dari kelas 10-2. Baik, saya Melani Nurhayati dari kelas 10-3. Oke, baik. Oke, baik, sekarang sudah saling kenal ya. Ada yang satu kelas ya ternyata, Liana dan Aprilia. Baik, selanjutnya kita di sini akan melakukan kegiatan musik kelompok. Tapi sebelumnya, apakah kalian di sini sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok atau ada yang sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum, Ibu. Baik, kalau begitu, ini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Baik, konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan oleh konselor yaitu Ibu sendiri kepada kalian untuk membantu memecahkan masalah yang dialami oleh kalian. Kalian mengerti? Mengerti. Baik, di dalam proses konseling kelompok ini juga itu kita memiliki asas-asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi yang dimana apabila teman-teman kalian menceritakan masalah yang dialami oleh teman-teman kalian, hanya teman kalian saja yang berada di sini yang mengetahuinya. Kalian tidak boleh menceritakan permasalahan teman-teman kalian kepada orang lain. Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang dimana tadi kalian datang ke sini ini berdasarkan atas kemauan kalian sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Benar kan seperti itu? Benar, Ibu. Oke, baik. Yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Jadi dalam konseling kelompok ini, jika kalian ingin mengungkapkan masalah kalian atau ingin memberikan tanggapan, kalian diharapkan untuk mengangkat tangan. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Oke. Ibu, jadi kita nanti itu menyampaikan permasalahan kita masing-masing. Iya, benar sekali. Permasalahan kalianlah yang akan kita bahas dalam konseling kelompok ini. Oleh karena itu, kalian diharapkan benar-benar bisa menjaga kerahasiaan dalam konseling kelompok ini. Apakah bisa? Bisa, Ibu. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Setuju, Ibu. Iya ibu, biar kita menang ibu. Iya, Ibu, tapi kita mau buat ice cream apa? Teman-teman yang lain ada yang punya ide? Saya ibu, bagaimana kita mau es krim kemarin ada? Benar. Setuju. Semuanya maju berdiri ya. Ya, Ibu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ya, kita duduk ya. Baik, dari permainan yang tadi sudah kita mainkan, bagaimana perasaan
pembahasan kalian? Seru Ibu. Jadi tidak mengantuk lagi Ibu. Semangat Ibu. Lalu gunanya permainan tadi untuk apa? Untuk melatih konsentrasi Bu. Agar lebih semangat lagi Ibu. Oke, baik. Tampaknya kalian sudah mengerti dan paham tujuan dari aksi Ibu harap setelah kita memainkan permainan tadi, kalian bisa semangat dan fokus ya. Iya Ibu. Baik, kalau begitu kita akan memasuki kegiatan di mana kita dari masing-masing dari kalian itu akan menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami. Ya Ibu. Kalau begitu, siapa yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya Ibu. Jadi begini Bu, saya ini sering ngantuk di kelas, apalagi yang gurunya membosankan. Cara belajarnya terlalu monoton, saya merasa sangat membosankan Bu. Saya juga kurang paham dengan penjelasan di gurunya Bu. Baik, tadi masalahnya Liani yaitu sering mengantuk dan bosan dengan pelajaran yang monoton ya? Ya Ibu. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi yang menyampaikan masalahnya? Saya Ibu, masalah saya itu Ibu satu sering datang terlambat ke sekolah karena saya tuh bangun kesiangan Ibu. Bangun kesiangan terus Bu. Saya Bu, istilahnya saya masuk untuk sekolah Bu, semangat untuk bersekolah itu tidak ada karena hanya tidak suka dengan jurusan sekarang yang saya jalani Bu. Saya masih datang sekolah ini percuma saja dan tidak ada gunanya Bu. Tapi saya harus tetap sekolah. Saya bingung bagaimana caranya agar rasa malas saya ini bisa menghilang dan motivasi saya untuk bersekolah itu ada Bu. Saya Ibu, jadi misal saya itu Ibu, saya tidak memiliki konsentrasi saat dalam kelas Ibu. Saya Bu, saya susah untuk bangun pagi Bu. Baiklah, sudah semuanya menyampaikan masalah. Yang pertama tadi Liana menyampaikan bahwa Liana itu bosan saat belajar dan bosan pada saat mengikuti pelajaran yang monoton. Terus yang kedua itu tadi ada masalahnya Namelan, yaitu terlambat masuk sekolah. Kemudian ada masalahnya Sabrin, yaitu tidak suka dengan mata pelajaran karena tidak menyukai jurusannya. Terus yang ketiga itu ada masalahnya April, yaitu tidak bisa berkonsentrasi pada saat kelas ribut. Dan yang terakhir masalahnya Vika, yaitu susah bangun pagi. Baik, menurut kalian masalah siapa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Menurut saya masalahnya Sabrin. Kalau menurut saya masalahnya Liana Ibu, karena masalah Liana itu berkaitan dengan masalah belajar, di mana Liana tidak memahami materi dan penjelasan yang guru-guru jelaskan di depan kelas Ibu. Menurut saya dampaknya sangat besar Ibu terhadap diri Liana Ibu. Iya Ibu, saya setuju dengan pendapatnya Melen. Ya, menurut saya masalahnya Liana saja yang perlu ditangani terlebih dahulu karena masalahnya Liana itu berdampak sekali pada nilai dan pemahamannya dia Ibu. Kalau menurut saya masalahnya Liana saja Ibu. Baiklah, kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Liana, yang dimana tadi Liana sudah katakan bahwa Liana sering mengantuk di kelas dan bosan dalam mengikuti pelajaran yang monoton, sehingga Liana kurang bisa mengerti dengan mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Mungkin Liana bisa ceritakan lagi lebih detail terkait masalah yang Liana alami. Jadi gini Bu, saya ini sering ngantuk di kelas, apalagi yang gurunya membosankan dan hanya menjelaskan materi yang saja tanpa diskusi. Saya juga tidak mengerti dan memahami materi dan penjelasan guru, karena saya sering sekali mengantuk Ibu, dan itu hampir setiap hari. Baik, tadi Liana sudah menceritakan kembali masalahnya. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan solusi kepada Liana, mulai dari ini Aprilia duluan, nanti diikuti oleh teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Sebaiknya Liana itu berbanyak istirahat dan lebih memperhatikan atau mencatat hal-hal penting yang diberikan oleh guru agar Liana itu dapat memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Dari saya ya, sebaiknya kamu jangan terlalu banyak berjalan dan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting, agar pada saat di dalam kelas ataupun pada saat jam belajar kamu dapat mengikuti dengan maksimal dan baik. Saya Ibu, kalau menurut saya alangkah baiknya Liana ketika merasa ngantuk itu Liana pergi izin ke guru ke kamar mandi untuk mencuci muka terlebih dahulu, atau tidak Liana beli permen, makan permen biar Liana itu tidak merasa ngantuk begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan solusi dan saran kepada Liana. Apakah saran dan
dengan solusi yang diberikan oleh teman-teman. Apakah Liana bisa melakukannya? Ya Bu, memang saya belum pernah mencoba saran-saran dari teman-teman. Yang saya lakukan hanya duduk dan diam tanpa melakukan apapun untuk mengatasi rasa mengeluh saya. Mungkin saya bisa mencoba saran-saran yang sudah diberikan oleh teman-teman. Oke, baik. Lalu dari beberapa solusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, kira-kira bisa segera Liana lakukan atau tidak untuk mengatasi masalah yang Liana alami sekarang ini? Mungkin saya akan memilih saran dari Aprilia dulu Bu, karena saya pikir itu yang harus saya lakukan dulu, baru setelah itu saran-saran yang lain yang bisa saya lakukan. Oke, baiklah kalau begitu keputusan yang kamu ambil, Ibu dan teman-teman sangat berharap semoga masalah yang dialami oleh kamu ini segera terselesaikan dan tidak perlu berkelanjutan ya. Ya baik Ibu, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran dan juga solusi untuk menyelesaikan masalah saya. Baik, jadi tadi kita sudah membahas permasalahan yang dialami oleh Liana, yaitu tentang sering mengantuk di kelas sehingga mengakibatkan dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan juga tidak mengerti dengan penjelasan diberikan oleh guru. Dan sekarang Liana sudah bisa mengambil keputusannya sendiri, yang dimana dia sudah bisa menentukan solusi atas permasalahan yang dia alami. Dan Ibu berharap apabila di antara kalian memiliki masalah yang sama dengan Liana, kalian mampu mengatasi atau paling tidak mampu bersikap bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, itu yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Apakah kalian bisa mengerti? Mengerti. Baik, kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini cukup sekian. Namun sebelum kita tutup konseling kita, bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian dapatkan setelah kalian mengikuti konseling kelompok ini? Saya Ibu. Baik, silakan. Kalau saya merasa konseling kelompok ini penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, jadi kita bisa berpikir terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya dengan saran-saran yang diberikan oleh teman yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya sendiri. Wah, bagus sekali ya. Nah, Apri, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Saya Bu, saya setuju dengan Sandra ya sebenarnya ini terakhir teman saya tadi saya dia April bahwa saya juga bisa berbicara di depan, saya juga bisa percaya diri untuk menyampaikan hal yang saya sampaikan dan bisa menyelesaikan masalah yang tidak ataupun orang lain. Ya, bagus sekali ya. Baik, kalau begitu kegiatan kita cukup sekian. Sebelumnya kita mengakhiri kegiatan kita, dapatnya kita melalui berdoa. Meminta salah satu adalah kita silakan. Teman-teman itu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita saya kepada kita dalam Islam, mohon teman semua dan itu sesuaikan. Bermulai. Terima kasih. Baik, konseling kita sudah selesai. Kalian bisa kembali ke kelas kalian masing-masing. Terima kasih ya. Terima kasih.